Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, dan tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Dan yang paling penting, share video ini ke grup dan teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas terkait panduan resmi penggunaan ruang GTK untuk sertifikasi pendidik PPG bagi guru tertentu di tahun 2025. Ini adalah panduan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Bapak Ibu ya, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2025. Nah, di sini kita akan mengintip sedikit perbedaan antara modul di tahun 2024 dan modul di tahun 2025. Langsung saja Bapak Ibu ya, mari kita bahas selengkapnya. Untuk itu, tolong jangan di skip agar Bapak Ibu tidak tertinggal sedikit pun informasi yang kami sajikan. Baik Bapak Ibu, untuk masuk ke menu sertifikasi pendidik kita untuk di tahun 2025 masuknya ke ruang GTK ya, berbeda di tahun 2024 yang masuk melalui PMM. Nah, di sini untuk masuk ke ruang GTK itu ada dua cara Bapak Ibu untuk mengaksesnya ya. Bisa melalui rumah pendidikan ataupun bisa langsung melalui ruang GTK. Nah, untuk medianya kita bisa menggunakan laptop ataupun juga handphone begitu. Untuk cara mengakses yang pertama yaitu bisa melewati rumah pendidikan. Jika Bapak Ibu lewat laptop, bisa mengakses melalui laman situs https rumahpendidikan.go.id, kemudian pilih ruang GTK. Nah, jika Bapak Ibu mengakses melalui handphone, bisa mengunduh aplikasi Rumah Pendidikan ya di Google Play Store. Cara yang kedua, mengaksesnya bisa melewati ruang GTK. Nah, jika Bapak Ibu mengakses menggunakan handphone, silahkan unduh aplikasi Ruang GTK di Google Play Store ataupun iOS. Nah, jika Bapak Ibu mengakses melalui laptop, silahkan akses melalui laman situs https guru.kemendikdasmen.go.id. Baik Bapak Ibu, mari kita mengintip sedikit ya menu sertifikasi pendidik terbaru di ruang GTK. Apa sih yang harus dilakukan guru di menu sertifikasi pendidik? Ya, di menu sertifikasi pendidik ini, Bapak Ibu yang ikut PPG bagi guru tertentu harus mempelajari modul pembelajaran, kemudian mengerjakan post-test, dan yang ketiga mengerjakan jurnal pembelajaran. Setelah melakukan 3 tahap di atas dan jurnal pembelajaran Bapak Ibu tervalidasi, maka dapat langsung memantau website UKP PPG untuk mendapatkan jadwal UKP PPG terdekat. Baik, inilah langkah-langkah untuk mempelajari modul sertifikasi pendidik di ruang GTK. Yang pertama, Bapak Ibu ya, masuk ke menu sertifikasi pendidik di halaman utama ruang GTK. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, saat ini fitur sertifikasi pendidik di ruang GTK hanya tersedia untuk peserta PPG bagi guru tertentu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, setelah masuk ke menu sertifikasi pendidik di laman utama ruang GTK, akan muncul tampilan konfirmasi data.
silakan melakukan konfirmasi data dengan cara pilih ya data sesuai jika data Bapak Ibu terkait ada nama, NIP, satuan pendidikan, jenjang, mata pelajaran, bidang studi, dan NPSN satuan pendidikan itu sudah sesuai. Nah, jika salah satu data di atas tidak sesuai, maka silahkan klik data tidak sesuai. Apabila data Bapak Ibu tidak sesuai, silahkan bisa mengikuti petunjuk pembaharuan data ya dengan cara mengajukan perbaikan data ke operator Dapodik. Pastikan Bapak Ibu itu tetap wajib melanjutkan ke tahap berikutnya sambil menunggu perbaikan data yang dilakukan oleh operator Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, inilah Bapak Ibu perbedaan antara modul di tahun 2024 dan di tahun 2025. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah di sini untuk jumlah modulnya ternyata sama Bapak Ibu ya, masih ada 3 untuk kabar burung terkait 2 tambahan modul ataupun modul yang berbeda ternyata hanya diganti saja ya. Dulu di tahun 2024 itu hanya ada 3 Bapak Ibu ya, sama. Yang pertama ada prinsip pengajaran dan asesmen, kemudian pembelajaran sosial emosional dan pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ini adalah modul di tahun 2024. Nah, di tahun 2025 ini ternyata masih tetap 3 ya, tidak jadi. Alhamdulillah di kabar burungnya itu ada 5 ya, ditambah 2 modul lagi. Ternyata hanya diganti saja. Untuk pembelajaran sosial emosionalnya itu masih sama, dan untuk 2 modul lainnya itu diganti menjadi filosofi pendidikan dan pendidikan nilai serta modul asesmen dan layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pembelajaran sosial emosionalnya pun berbeda ternyata untuk topiknya ya. Sama-sama modul pembelajaran sosial emosional, tapi di dalamnya topiknya atau unitnya itu berbeda. Nah, ini adalah perbedaan pembelajaran sosial emosional di tahun 2024 dan di tahun 2025 ini. Nah, untuk di tahun 2024 Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sini untuk unitnya pembelajaran sosial emosional mengapa penting, kemudian pembelajaran sosial emosional apa dan bagaimana menerapkannya, kemudian pembelajaran sosial emosional bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah dan sebagainya. Untuk di tahun 2025 ini sudah berbeda untuk unitnya, walaupun sama-sama modulnya pembelajaran sosial emosional ya Bapak Ibu. Di sini bisa terlihat ada yang pertama pentingnya kolaboratif for academic, social and emotional learning, kemudian peran guru sebagai teladan, lanjut experiential learning dan school well-being gitu. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas cara-cara mempelajari modul PPG bagi guru tertentu di tahun 2025 ini yang alhamdulillah masih 3 modul walaupun berbeda untuk isinya di tahun 2025 ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Baik. Nah, tadi setelah kita melakukan konfirmasi data Bapak Ibu ya, langkah selanjutnya adalah mempelajari modul. Nah, untuk laman awal ketika kita masuk ke sertifikasi pendidik, di sini Bapak Ibu disambut informasi-informasi terkait PPG bagi guru tertentu ya. Ada ucapan selamat datang di program sertifikasi pendidik. Ada pula kumpulan-kumpulan informasi juga terkait PPG bagi guru tertentu. Silahkan bisa dilihat informasinya, dilihat selengkapnya. Di sini Bapak Ibu disambut 3 modul yang alhamdulillah
yang jumlahnya masih sama dengan yang di tahun 2024 ya, meskipun untuk nama dan isinya itu berbeda. Nah, Bapak Ibu, silakan ya memilih salah satu modul yang disediakan oleh LMS ya. Di sini ada modul pembelajaran sosial emosional yang berjumlah 4 unit pembelajaran yang dikerjakan dengan durasi 6 hari. Kemudian modul yang kedua, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Ini ada 3 unit pembelajaran atau topik ya, yang diselesaikan selama 4 hari. Selanjutnya ada asesmen dan layanan bimbingan dan konseling yang jumlahnya itu ada 5 unit pembelajaran atau 5 topik dengan waktu penyelesaian 8 hari. Nah, di tahun 2025 ini Bapak Ibu ada durasi waktunya. Nanti disesuaikan saja apakah sama durasi waktunya hanya 6 hari, 4 hari, 8 hari, ataukah nanti diberikan kelonggaran diperpanjang begitu. Bisa saja Bapak Ibu ya, yang namanya aturan itu bisa berubah-ubah melihat kondisi dan situasi. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga modul ini silahkan pilih salah satu modul untuk dipelajari. Nah, misalkan kita memilih pembelajaran sosial emosional, silahkan diklik. Kemudian Bapak Ibu disajikan 4 unit pembelajaran ya, atau 4 topik di dalam modul pembelajaran sosial emosional tersebut. Nah, di tahun ini Bapak Ibu, untuk namanya itu yang pertama unit atau topik pentingnya kolaboratif for academic social and emotional learning atau CASEL. Kemudian yang kedua, peran guru sebagai teladan. Yang ketiga, experiential learning, dan yang keempat, school well-being. Nah, Bapak Ibu, di bagian ini ya, di bagian pelatihan ini pelajari topik modul atau unit secara urut begitu ya, mulai dari 1 lanjut 2 lanjut 3 lanjut 4. Nah, ketika Bapak Ibu nanti selesai mengerjakan setiap topiknya, maka akan bertanda centang hijau. Seperti ini Bapak Ibu ya, untuk tampilan ketika Bapak Ibu belum mengerjakan topiknya begitu, maka di sini berwarna abu-abu centangnya. Nanti setelah selesai dikerjakan akan berubah menjadi warna hijau. Nah, tadi Bapak Ibu kita contohkan memilih unit atau topik pertama ya, pentingnya kolaboratif for academic social and emotional learning atau CASEL. Nah, di setiap topiknya, di setiap unit pembelajarannya, Bapak Ibu akan disajikan daftar materi serta aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, untuk daftar materi ini menggunakan alur merdeka. Apa itu alur merdeka? Alur merdeka itu terdiri dari 7 huruf ya, yang membentuk kata merdeka. Merdeka, M-nya itu mulai dari diri ya. Kalau di sini itu pengantar dan refleksi diri. Kemudian E-nya eksplorasi konsep. Kalau di sini konseptual pembelajaran sosial emosional. Kemudian R, ruang kolaborasi. Dilanjut D, demonstrasi kontekstual. Lanjut E, elaborasi pemahaman. Dan K, koneksi antar materi. Dan selanjutnya adalah A, aksi nyata. Itu semua membentuk sebuah alur pembelajaran yang disebut alur merdeka. Nah, itu adalah daftar materi yang menggunakan alur merdeka. Untuk setiap materinya itu memiliki beberapa aktivitas. Misalkan untuk alur yang pertama ya, alur M, merdeka M. Alur M ya, mulai dari diri atau di sini disebut pengantar dan refleksi diri. Ini terdiri dari 3 aktivitas ya, 3 aktivitas yaitu
ada naskah akademik dan paparan pembelajaran mendalam, pengantar dan refleksi diri, kemudian terakhir latihan pemahaman. Nah, selain aktivitas-aktivitas ini, ada juga di dalamnya menuliskan cerita reflektif. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk tanda-tanda yang ada di setiap aktivitas, jika tandanya seperti ini ya, ada sebuah kertas begitu bergaris-garis, ini isinya materi Bapak Ibu. Namun kalau misalkan bentuknya seperti play video ya, play video itu isinya itu video ya, pembelajarannya itu dalam bentuk video. Nanti bisa disimak dari awal hingga akhir, jangan di skip agar Bapak Ibu lebih memahami materinya. Kemudian jika bentuknya di sini simbolnya pensil, berarti latihan-latihan soal begitu. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung saja masuk ke dalam aktivitas di materi Alur Merdeka yang M ya, mulai dari diri. Nah, di sini untuk unit pentingnya kolaboratif for academic, social and emotional learning atau KESL. Di sini untuk mulai dari dirinya, pengantar dan refleksi diri ya, untuk aktivitasnya naskah akademik dan paparan pembelajaran mendalam, pengantar dan refleksi diri serta latihan pemahaman. Mari kita lihat di salah satu aktivitasnya ya, sebagai contoh yaitu naskah akademik dan paparan pembelajaran mendalam. Silakan diklik Bapak Ibu. Nah, setelah diklik, ini adalah isi dari aktivitas tersebut ya. Ada sebuah materi di sini, modul yang bisa diunduh begitu ya. Silakan diunduh dengan cara mengklik yang warna biru. Nanti silakan bisa dipelajari secara offline ataupun online. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah mempelajari terkait aktivitas naskah akademik serta pengantar dan refleksi diri, dilanjutkan ke latihan pemahaman. Baik Bapak Ibu, di bagian akhir unit pembelajaran itu terdapat latihan pemahaman yang harus dikerjakan. Jadi tadi setelah mempelajari dua aktivitas di pengantar dan refleksi diri, yaitu aktivitas naskah akademik dan paparan pembelajaran mendalam serta pengantar dan refleksi diri, Bapak Ibu silakan di aktivitas mulai dari diri ini ya, yang M, kerjakan latihan pemahamannya. Begitu. Nah, untuk cara mengerjakan latihan pemahaman, silahkan langsung saja diklik di bagian latihan pemahaman, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya, beberapa soal latihannya. Jawab soal dengan memilih jawaban yang sesuai dengan pilihan Bapak Ibu ya. Bisa A, B, C, D, atau E, silahkan dipilih sesuai pemikiran Bapak Ibu. Kemudian klik jawab untuk melanjutkannya. Nah, di sini setelah Bapak Ibu mengklik jawab ya, akan ada keterangan apakah jawaban Bapak Ibu benar atau salah. Ketika salah, nanti akan ada tanda silang merah, kemudian diberikan kunci jawabannya dengan tanda centang hijau. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, silakan klik lanjut untuk mengerjakan semua latihan pemahaman ya. Jika semua soal sudah dijawab, maka akan muncul pop-up notifikasi seperti gambar tersebut Bapak Ibu ya. Silakan klik kembali ke materi ya, untuk melanjutkan alur selanjutnya dan aktivitas berikutnya. Baik, nah ini adalah tampilan setelah selesai mengerjakan aktivitas maupun latihan pemahaman Bapak Ibu ya. Di sini akan tercentang warna hijau. Selanjutnya, Bapak Ibu silakan menuliskan cerita reflektif ya, terkait alur merdeka yang mulai dari diri ya, pengantar dan refleksi diri ini. Silakan Bapak Ibu tuliskan cerita reflektif di akhir pembelajaran. Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban terkait soal di
cerita reflektif ini. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, di sini soalnya ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa Bapak dan Ibu guru sebelum mengajar, bagaimana cara Anda mengidentifikasi emosi diri dan menjaga relasi dengan orang lain sehingga penerapan CASEL dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, silakan isi untuk refleksi ini di kotak yang disediakan Bapak Ibu ya, dituliskan di sini dengan batasan minimal 50 karakter atau 50 kata. Silahkan diketikkan langsung di sini, jangan kurang dari 50 kata Bapak Ibu ya, lebih tidak apa-apa karena di sini minimalnya 50 karakter atau kata. Nah, silahkan isi refleksinya sesuai dengan pertanyaan yang disajikan, kemudian panduan pengerjaan refleksi ya, yang tadi tertulis di sini 50 karakter. Nanti disesuaikan saja di LMS Bapak Ibu saja, berapa minimal karakternya ataupun apa soalnya begitu. Setelah selesai menulis di sini, silahkan klik simpan untuk menyelesaikan cerita reflektif Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah berhasil mengerjakan ya. Semuanya alhamdulillah sudah tercentang warna hijau. Baik Bapak Ibu, ini adalah yang baru di tahun 2025 ya untuk PPG guru tertentu ini. Ada penguncian waktu saat mengerjakan modul ya. Nah, mulai tahun 2025 ini itu terdapat fitur baru yang mengharuskan peserta PPG bagi guru tertentu mengikuti durasi pengerjaan modul. Peserta diharapkan dapat menyelesaikan pembelajaran dalam durasi minimal 18 hari hingga 43 hari. Nah, setiap modul ini memiliki durasi pengerjaan masing-masing Bapak Ibu. Untuk modul yang pertama yaitu pembelajaran sosial emosional ya, di sini diselesaikan dalam kurun waktu 6 hari. Sedangkan untuk modul yang kedua, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, itu diselesaikan dalam kurun waktu 4 hari ya. Di sini mohon maaf salah mengetik mungkin ya, karena di sini totalnya kan 18 hari. Jadi harusnya ini 4 hari. Sama seperti di gambar. Kemudian modul yang ketiga itu asesmen dan layanan bimbingan konseling, itu diselesaikan dalam kurun waktu 8 hari ya, dengan jumlah unit atau topik pembelajarannya itu berbeda-beda. Untuk modul yang pertama ada 4 unit, modul yang kedua ada 3 unit, modul yang ketiga ada 5 unit begitu. Nah, Bapak Ibu bebas memilih modul mana yang ingin diselesaikan dahulu ya. Bisa memilih modul yang pertama, pembelajaran sosial emosional dulu, atau filosofi pendidikan dulu, atau asesmen BK dulu. Bebas Bapak Ibu, silakan dipilih begitu ya. Tentunya diselesaikan sesuai dengan limitasi waktu yang sudah diberikan ya. Tadi ada 6 hari, 4 hari, 8 hari. Sehingga totalnya dari ketiga modul itu minimal waktunya 18 hari. Dan diharapkan selesai selama 43 hari. Itu hanya untuk penyelesaian modulnya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk fitur penguncian waktu ya yang ada di modul PPG bagi guru tertentu yang dimulai dari tahun ini 2025 ya. Di sini ada durasi waktunya Bapak Ibu ya, ada penguncian waktunya begitu. Misalkan untuk modul yang pertama pembelajaran sosial emosional, di sini kan ada 4 unit pembelajaran ya. Di sini diselesaikan dalam kurun waktu 6 hari. Nah, ketika Bapak Ibu memilih modul ini, diklik, maka akan muncul pop-up notifikasi seperti ini, sebuah konfirmasi untuk mulai melakukan pembelajaran pada satu modul tersebut dengan durasi tertentu sesuai dengan pengaturan durasi yang ditetapkan. Nah, di sini dicontohkan bahwa
apakah Anda memilih modul ini, dengan membuka modul ini, maka modul lain akan terkunci dan akan tersedia lagi pada 7 November 2025. Silakan bisa diklik ya, saya yakin, atau batalkan. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada pop-up notifikasi ya untuk durasi waktunya sesuai dengan yang ada di LMS Bapak Ibu, karena ini hanya sebuah contoh begitu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi sudah ada di video kami sebelumnya Bapak Ibu ya. Untuk link videonya akan kami sematkan di link deskripsi video ini. Jadi jangan lupa pula ditonton video terkait fitur penguncian waktu modul PPG bagi guru tertentu yang linknya kami sematkan di deskripsi video ini. Baik, dan alhamdulillah demikian Bapak Ibu, semoga penjelasan tentang dokumentasi foto yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan jurnal bisa bermanfaat dan membantu proses pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke grup atau rekan-rekan peserta PBG lainnya supaya makin banyak yang terbantu. Dan pastikan dukung channel YouTube kami dengan cara klik tombol subscribe agar kami semakin semangat membuat konten-konten informatif seputar dunia pendidikan dan juga PPG. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar Bapak Ibu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.